Namaste. Halo semuanya, balik lagi sama aku Anabel dari Yoganesia. Hari ini kita sudah sama Kak Agung nih. Yuk kita ngobrol banyak sama Kak Agung. Halo Kak Agung, apa Halo, kabar nih? Anabel. Apa Baik. kabar Kak? Baik. Oke, sehat terus nih Kak ya dilihat. Sehat. Oke. Ya, hari ini kita mau banyak ngobrol-ngobrol nih sama Kak Agung, Iya. terutama tentang kesehatan spine nih, karena kan Tulang belakang ya? Iya, Ya. betul. Karena kan Kak Agung sendiri juga nih sebagai pakar dan praktisi yoga juga pasti mengerti tentang kesehatan spine. Mana tahu teman-teman Yoganesia juga nih yang nonton mungkin banyak yang ada keluhannya juga nih dengan tulang belakangnya kan. Kita lagi WFH, terus mungkin duduk terus nih Ya, Kak di betul, depan betul. laptop, atau mungkin selama ini cara duduk kita salah, jadi itu mungkin ngaruh atau enggak kan nanti Kak Agung nih yang bakal banyak jelasin. Oke, akhirnya Kak Agung mungkin supaya kita lebih akrab dan teman-teman Yoganesianya juga lebih deket nih sama Kak Agung bisa ceritain dulu untuk profil kakak, biasanya kakak ngelatih di mana atau Oke. Halo semuanya, namaste teman-teman Yoganesia. Saya perkenalkan, saya Agung Putra. Saya baru join jadi guru yoga kurang lebih 3 tahun, menjelang 3 tahun. Saya selain ngajar di beberapa gym tempat saya ngajar juga, saya ada juga private class seperti itu. Backgroundnya sebelumnya karena memang saya kerja di dunia kesehatan, saya seorang perawat kayak gitu, dan saya juga punya masalah kesehatan. Dan yoga ini merupakan satu-satunya cara selain kita minum obat sih, selain saya minum obat gitu. Karena sebenarnya walaupun saya seorang praktisi kesehatan, saya juga anti minum obat gitu. Mendingan exercise, latihan sih sebenarnya. Itu yang lebih saya pilih kayak gitu. Oke. Kan tadi seperti yang aku obrolkan sebelumnya nih Kak, kalau kita bakal banyak ngobrol tentang spine. Mungkin supaya teman-teman Yoganesia tahu nih Kak, apa sih awal mulanya kita ngerasa mungkin ada nggak enak di spine, atau ternyata tulang kita mungkin ada sedikit bukan permasalahan gitu. Gimana sih Kak? Basically paling ada beberapa faktor penyebab spine itu bermasalah sih ya, atau mungkin ketidaknyamanan di tulang belakang. Satu, nyeri atau mungkin kerasa sedikit nggak enak ketika kita duduk atau mungkin tidur kayak gitu. Lebih banyak orang itu mengalami gejala sakit pinggang atau yang istilahnya kita encok kayak gitu ya. Satu, karena apa? Ada banyak faktor sebenarnya. Yang pertama adalah kebiasaan kita dalam duduk, mungkin satu ya, itu bisa berpengaruh sekali. Yang kedua, beban yang sering kita pakai kayak gitu loh. Terusan posisi ketika mengangkat sesuatu yang tidak pas kuda-kudanya kayak gitu. Terusan ada lagi contoh kayak misal usia. Ketika kita usia semakin tua, otomatis badan kita akan ngikutin gaya gravitasi. Lama-lama akan jadi bongkok kayak gitu. Makanya kenapa kita perlu untuk menjaga spine kita tetap bagus ya, dengan cara salah satunya adalah dengan cara yoga. Karena ketika kita tidak menjaga spine itu dengan bagus, otomatis akan terjadi efek samping yang lebih berat lagi. Contoh saraf kejepit seperti itu. Ketika mungkin sudah tight otot-otot yang membungkus tulang, jadi pertama kan tulang terus dibungkus sama fascia, baru dibungkus sama otot. Nah, ketika si otot ini tidak pernah dilatih, karena kan basically dalam kita latihan beryoga adalah menguatkan otot. Jadi ketika ototnya kuat, otomatis yang dibungkus otot pasti akan kuat juga, pasti akan sehat juga, seperti itu. Dan ketika ototnya ini lemah, otomatis akan ada kompresi tulang belakang. Kompresi adalah penekanan. Jadi tulang belakang itu punya ruas. Nah, masing-masing ruas itu ada yang namanya bantalan tulang. Bantalan tulang itu lamina kayak gitu. Dan kalau misalnya si tulang itu bermasalah karena si ototnya itu lemah, otomatis di dalam otot itu kan di dalam tulang itu kan ada saraf di situ, ada pembuluh darah, dan resiko yang sering kita dengar adalah LBP, atau biasa kita dengar istilah LBP atau low back pain, HNP kayak gitu. Nah, kalau misalnya udah kejepit, otomatis kan sakit, nyeri di situ. Efeknya apa kalau kejepit? Satu, nggak bisa jalan, lumpuh kayak gitu loh. Resiko efek samping lebih jauh ke depannya itu seperti itu, dan saya pernah merasakan hal itu, walaupun nggak sampai lumpuh sih, cuman
sangat sakit untuk berdiri tegak aja, sakitnya luar biasa. Jadi itu basically saya kenapa ambil yoga kayak gitu sebagai media terapi diri saya sendiri kayak gitu, karena yang paling cocok itu seperti itu. Berarti cukup ini ya Kak, cukup ekstrim juga kalau Ya, sampai itu efek sampingnya karena ada teman saya juga sempat seperti itu, dan mau nggak mau harus dioperasi, diambil dan dipasang pen sepanjang kurang lebih 12 cm. Ngeri nggak? Iya, ngeri banget sih Kak. Kayak gitu. Itu efek samping yang sangat-sangat ekstrim ya Kak? Iya, kayak gitu, yang sangat kita nggak mau lah, ngapain sih, mendingan kita latihan aja, kita jaga dari sekarang. Iya, betul. Seperti itu. Kalau gitu mungkin Kakak punya tips atau mungkin bisa diceritain juga nih ke teman-teman Yoganesia mungkin yang dari mau nunduk aja udah sakit, atau mungkin duduk aja dia udah sakit, kira-kira apa sih nih Kak yang bisa dilatih supaya mengurangi rasa sakitnya dan memperbaiki juga nih spine-nya, mumpung masih di awal-awal dia sudah aware ada rasa sakit di tulang belakangnya. Yang pertama adalah kurangin yang namanya angkat berat yang tidak seimbang. Satu hal yang paling simpel ketika kita ngangkat, contoh simpel aja galon, mungkin apapun itu, ketika kita mau ngangkat tuh jangan duduk, tapi paling nggak kita posisinya squat, karena fokus yang ngangkat itu adalah bagian lower body kita, kayak gitu. Boleh saya contohin? Boleh. Oke. Contoh misalnya ada suatu barang kayak gitu, ketika kita mau ngambil jangan seperti ini, paling nggak kita duduk dulu seperti ini. Kalau kita nggak kuat, baru kita angkat ini barang, baru kita angkat seperti ini. Jadi usahakan posisi spine-nya itu tetap tegak untuk menopang, jangan sampai seperti ini. Ketika kita ngangkatnya seperti ini, otomatis memang yang ngangkat sini, tapi yang nopang mana? Di bagian spine, bukan ini. Karena sebagai penopang dasar adalah kaki, kayak gitu. Pondasi adalah kaki, bukan spine. Kalau kita memaksakan spine untuk menjadi pondasi, resikonya akan seperti itu, geser kayak gitu di bagian spine-nya itu. Yang resikonya tadi ada banyak saraf di situ kan. Kalau mungkin yang kejepit sini sih ya paling lumpuh aja bawah. Coba kalau di sini bisa-bisa tangan lumpuh, yang lain lumpuh. Resikonya seperti itu. Mungkin kalau ibu-ibu yang gendong anak satu sisi aja gitu ada. Yang penting posisinya tegak. Kayak gitu, nggak masalah. Terusan yang kedua adalah posisi duduk. Posisi duduk kebanyakan kita nyender seperti ini. Itu malas sebenarnya. Enak sih, cuman tidak boleh terlalu lama juga. Kalau bisa tegak kayak gitu, cari sandaran kursi yang tegak kayak gitu untuk tetap nopang, si spine tetap tegak kayak gitu. Kalau ketika kita mungkin ada suatu ketika kita capek gitu, bisa diganjel pakai balok yoga ataupun bantal ataupun guling yang satu space-nya tuh sama lah, nggak terlalu besar ataupun kecil dengan sandaran kursi. Jadi yang penting jangan sampai kita senderan terlalu over ke belakang, yang penting tetap tegak kayak gitu. Terus ada lagi kalau memang perlu bantuan alat bantu ya beli korset yang untuk menjaga seperti itu kan banyak orang yang nggak suka kayak gitu kan. Terus ada lagi ngangkat atau mungkin bawa tas, kalau bisa usahakan yang ransel, jangan tas satu sisi kanan kiri karena beratnya kan beda kayak gitu. Kalau ransel kan semuanya pasti ditopang dan dia lebih tegak kayak gitu spine-nya seperti itu. Oke. Mungkin kayaknya teman-teman Yoganesia atau kita selama ini kurang menyadari karena terlihat sepele aja ya, tapi itu efeknya banyak kan sambil main handphone, sambil kayak gitu lah ya. Ternyata efeknya ini sangat cukup ekstrim ya Kak, kalau misalnya memang kita nggak bisa aware dari awal dan nggak bisa ngejaga. Oke, untuk itu kan tadi secara day to day gimana kita merubah habit supaya spine kita lebih baik dengan cara mengangkat, berdiri, duduk dan sebagainya. Terus kalau misalnya untuk exercise-nya sendiri nih Kak, kira-kira exercise-nya apa sih Kak yang memang cukup bisa diaplikasikan sama semua orang dan sehari-hari? Yang pertama adalah ya tadi ketika ngangkat harus tahu kuda-kuda, itu yang paling simpel karena keseharian contoh ibu rumah tangga ngambil gas main asal enteng aja kayak gitu kan. Satu ambil bawa barangan belanja kayak gitu kan, main asal nyaut aja. Ada waktu itu Casey ini ketika ambil ternyata posisinya salah, langsung istilah kita itu apa ya, kejetit tahu kan jadi kayak salah urat kayak gitu ya. Jadi ada posisi sebenarnya bukan urat tapi otot yang posisinya tuh salah karena kaget dia yang seharusnya itu tidak dihentak kayak gitu, tapi ketika mau dipergunakan untuk mengangkat sesuatu barang jadi akhirnya seperti itu
kayak gitu. Lalu posisi duduk sehari-harinya, terus kalau misalnya bangun tidur, kalau bisa simple stretching dulu, morning stretching tahu kan, yang tangannya tarik, ngulet gitu. dulu, paling nggak lurus dulu untuk manjangin spine, jangan langsung asal duduk. Kalau duduk otomatis kan ada hentakan di bantalan tulang. Terus ketika mau bangun juga miring dulu, baru kita bangun. Kayak ibu hamil ya harus Ya, miring dulu kayak gitu. Itu yang softly, maksudnya gentle untuk di atas umur 40 tahun mungkin kayak gitu ya. Karena kan di usia rentang 40 tahun ke atas otomatis kan ada pengurangan cairan sendi kayak gitu. Jadi yang namanya sendi pasti kan ada berkurang lah kayak gitu. Makanya kenapa saya milih yoga untuk menstimulasi cairan sendi di situ juga salah satunya kayak gitu. Jadi harus ya kalau kita mungkin bahas kuliah akan lebih panjang kali. Oke deh kalau gitu mungkin teman-teman Yoganesia nih juga udah dapet nih info-infonya. Yuk kita mulai sadarin gimana nih apakah kita duduknya selama ini udah bener, gimana kita cara ngambil barang atau ngangkat barang. Mungkin ada tips-tips terakhir dari Kak Agung nih buat teman-teman Yoganesia atau mungkin sedikit reminder untuk teman-teman Yoganesia tentang kesehatan spine-nya. Yang pertama yang jelas exercise itu penting ya, walaupun seminggu 1 kali, tapi usahakan itu kan juga tujuan dari kita menyayangi diri kita sendiri gitu, love yourself gitu kan. Ketika kita cinta otomatis kita jaga, kita rawat biar nanti kedepannya juga kita nggak repot sama badan kita. Kalau kita sakit kan kita yang repot sendiri kayak gitu loh. Yang kedua banyak minum air mineral ya, bukan air putih ya, air putih itu susu kayak gitu. Air bening bermineral. Air bening kayak gitu untuk menjaga kesehatan ginjal juga gitu, aliran darah juga lancar. Itu aja sih paling. Untuk teman-teman tidur semuanya, cukup, makan sehat, dah. Tuh untuk teman-teman semuanya kesehatan itu sangat penting karena itu kesehatan juga investasi buat kita ke depannya loh gitu. Love yourself. Gimana kalau kita sehat kita bisa bareng keluarga dan kerabat teman-teman terdekat lebih lama. Nah, oleh itu jangan lupa untuk klik like, komen dan subscribe YouTube-nya Yoganesia supaya kita bisa ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa ya tips-tips kesehatan tadi dari Kak Agung. Terima kasih banyak nih Kak Agung atas waktunya. Namaste.